Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TKA atau tes kemampuan akademik matematika SMA. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita harus tahu dulu nih materi apa yang akan muncul pada tes kemampuan akademik ini. Nah, materi atau muatan TKA matematika itu merujuk pada elemen kurikulum atau materi matematika yang dipelajari oleh murid yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Elemennya itu meliputi yang pertama ada bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, yang keempat ada data dan peluang, dan yang terakhir ada trigonometri. Jenis soal pada tes kemampuan akademik itu ada 3. Yang pertama PG atau pilihan ganda ya, yang biasa A, B, C, D, E gitu kan. Terus selanjutnya ada BS atau benar salah, dan yang ketiga itu ada MCMA. Nah, MCMA ini kepanjangannya adalah multiple choice multiple answer atau multiple choice multiple answer. Nah, jenis soal ini masih termasuk ke jenis pilihan ganda, soal pilihan ganda, tapi kompleks, di mana kita diminta untuk memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar dari pilihan yang tersedia, itu MCMA, multiple choice multiple answer. Oke. Nah, langsung aja kita bahas soal-soal TKA Matematika SMA pada elemen bilangan terlebih dahulu. Nah, nanti aku akan bahas soal-soal ini. Per satu video itu ada 6 soal. Jadi bilangan di sini, elemen bilangan itu masih banyak sub-sub elemennya. Ya, oke. Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Oke, di part 1 ini kita akan bahas soal-soal TKA atau tes kemampuan akademik matematika SMA dengan materi jenis bilangan dan sifat bilangan. Subelemennya itu bilangan real, lebih tepatnya bagian eksponen dan bentuk akar. Oke, informasi untuk teman-teman yang lagi cari soal-soal TKA matematika SMA, kalian bisa kunjungi website tka.1domain.com. Nanti aku tautkan di video ya, di deskripsi video ini. Oke ya, kita langsung bahas soalnya. Soal yang pertama. Sini perintahnya, jodohkan setiap bentuk akar dengan bentuk pangkat pecahannya yang ekuivalen. Maksud ekuivalen di sini adalah senilai ya, teman-teman. Oke, ini adalah jenis soal MCMA atau multiple choice multiple answer. Oke, di sini pilihannya ada 3 dan jawabannya itu pilihannya ada 9 dari 3 pernyataan, jawabannya itu lebih dari 1 gitu ya, itu MCMA. Langsung aja kita bahas. Nah, ini materinya itu eksponen dan bentuk akar atau bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke. Kalau kalian masih ingat, bentuk akar dan bentuk pangkat itu ada hubungannya. Nah, jika ada, ini sifatnya bentuk umumnya. Jika ada akar pangkat N dari A pangkat M, itu jika kita ubah ke dalam bentuk pangkat akan menjadi A pangkat M per N. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, kita akan merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Dan setelah itu kita pilih nih mana yang betul. Yang ini, atau yang ini. Gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang ke-1 itu ada 3 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Oke. Nah, kita tinggal ubah ke dalam bentuk pangkat. X itu sebagai A, oke. M-nya itu yang mana berarti? Yang 2 ya. Berarti 2. Kok gak bisa? 2. X-nya 2, M-nya 2.
N-nya itu 3. Jadi jawabannya adalah X pangkat 2/3. Kita tulisnya gini aja ya, 2/3. Ada ya yang ini jawabannya. Nanti kalau misalnya di tes online itu tinggal klik aja. Ini yang betul. Yang kedua, ada akar dari XY. Nah, kalau kayak gini, ini kan gak ada pangkatnya nih. Sebetulnya dalam akar, kalau ini gak ada pangkatnya, itu 1. Jadi pangkat 1 itu memang tidak ditulis. Dan ini 2. Dan akar pangkat 2 itu tidak ditulis juga. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pangkatnya. Berarti mana A-nya? A-nya adalah XY. Oke. M-nya, mana M-nya? M-nya itu 1. N-nya 2. Berarti hasilnya XY pangkat 1/2. Ada yang ini. Nah, yang ketiga. Akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Nah, berarti kita tinggal cari A-nya, M-nya, dan N-nya. Berarti di sini A-nya itu X, M-nya itu 3, N-nya itu 4. Berarti hasilnya itu X pangkat 3/4. Ada ya, ini jawabannya. Gampang ya, kalau kalian sudah memahami bentuk akar dan bentuk pangkat. Selanjutnya, soal yang kedua. Nah, oke, kita pindahkan ke mana? Ke sini ya. Oke. Di sini soalnya tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 8. Nah, ini jenis soal benar atau salah. Yang diketahui dalam soal adalah A-nya itu 9, B-nya 8. Ayo kita bahas. Yang pertama, itu ada A pangkat 1/2 sama dengan B pangkat 2/3. Nah, itu pernyataannya ya. A, T. Berarti A-nya itu berapa? 9. Langsung aja kita substitusikan. 9 pangkat 1/2. Ya. Pernyataannya itu sama dengan katanya. B-nya itu 8. 8 pangkat 2/3. Nah, caranya yang pertama kita ubah bentuk bilangan yang 9 dan 8 ini ke bentuk bilangan berpangkat. Berarti 9 itu berapa? 2 pangkat 3 pangkat 2 ya, mohon maaf. 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, kita pangkatkan lagi 1/2. Yang ini juga sama, yang 8. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 gitu ya. Dipangkatkan 2/3. Seperti itu. Nah, berarti kalau kayak gini tinggal kita kalikan. Berarti 2 kali setengah. Berarti 3 pangkat 2 kali 1, 2. 2/2 itu 1. Berarti 3 aja. Terus yang ini 3 kali 2, 6. 6 bagi 3 itu 2. Berarti 2 pangkat 2. 3 sama dengan 4. Betul gak? Salah. Berarti jawabannya adalah ini. Salah. Selanjutnya, yang kedua. Kita hapus dulu ya. Nih. Mana tadi? Salah. Kita hapus dulu. Nah, yang kedua. Coba kita buktikan betul atau salah ini ya. Oke. Yang kedua itu A pangkat -1 lebih besar dari B pangkat -1. Betul gak? Oke, A-nya itu 9, kita pangkatkan -1. Setelah itu B-nya 8, kita pangkatkan -1. Nah, kalau misalnya ada pangkat negatif, kalian tinggal ubah aja jadi 1/9 yang ini. Kalau yang ini 1/8. Betul gak? 1/9 itu lebih besar dari 1/8. Kita lihat pembilangnya di sini sudah sama 1 ya. Sama-sama 1. Bawahnya 9 dan 8 beda ya. Oke, kalau kalian mencari nilai terbesar atau terkecil antara dua pecahan ini, kalian lihat aja di sini. Yang paling terbesar, yang paling besar penyebutnya itu
pasti nilainya paling kecil gitu ya. Jadi yang paling terbesar ya nilainya paling kecil, berarti 1/9 itu harusnya kurang dari 1/8 ya. Oke, berarti pernyataan ini salah, kita pilih salah gitu ya. Yang ketiga nih, yang ketiga itu sebetulnya tadi sudah kita hitung ya. Nah, kita hitung aja karena dihapus tadi. Oke, yang ketiga itu A pangkat 1/2. A pangkat 1/2 berarti 9 pangkat 1/2 ya gitu ya. Pangkat 1/2. Nah, 9 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan akar setengah, berarti pangkatnya kita kalikan nih. 2 kali setengah itu 1, berarti 3. Yang ini sekarang B pangkat, B-nya berapa tadi? 8 ya, langsung aja 8 pangkat 2/3 gini ya. Berarti 8 itu 2 pangkat 3 dikalikan dengan pangkatnya dikalikan dengan pangkat 2/3 ya. 2/3 berarti 3 kali 2 itu 6, 6 bagi 3 itu 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4. Oke, pernyataannya tadi apa? Lebih kecil katanya. Sini lebih kecil, berarti 3 lebih kecil dari 4, betul? Betul ya, jadi ini jawabannya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5 per 2 pangkat negatif 4 adalah. Nah, kita langsung bahas. Di sini adalah materi eksponen atau bilangan berpangkat ya teman-teman. Gampang aja teman-teman. Kalau misal perhatikan di sini basisnya atau nilai pokoknya itu sama semua ya. 2 di sini 2, di sini 2. Kalau basisnya sudah sama, kita tinggal operasikan aja. Kita tulis ulang 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5 per 2 pangkat negatif 4. Nah, kalau misal ada bilangan berpangkat yang basisnya sudah sama, dikalikan, berarti kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. Berarti 3 tambah negatif 5 gitu ya. Berarti kan 3 gitu ya. 3 tambah dengan negatif 5. Berarti sama aja dengan 3 kurang 5 gitu ya. 3 kurang 5 berarti negatif 2. Berarti yang atas negatif 2. Per 2 pangkat negatif 4 dulu kita tulis ulang. Berarti tadi 2 pangkat negatif 2 ya. Per 2 pangkat negatif 4. Nah, kalau misalnya pembagian dengan basisnya sama, itu kita tinggal kurangkan pangkatnya. Berarti jadinya di sini sama dengan 2 pangkat negatif 2 dikurang negatif 4. Itu ya. Kita pindahin dulu. Negatif 4. Berarti berapa? Negatif 2 kurang negatif 4 itu sama aja dengan 2 negatif 2 plus 4. Gitu ya. Oke, berarti min 2 tambah 4 hasilnya adalah 2 ya. 2 pangkat 2. Karena negatif 2 tambah 4 itu 2. Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya yang B. Oke teman-teman, kita cukupkan pembahasan soalnya di soal nomor 3 ini. Yang sebelumnya aku mau bahas 6 soal per video, aku ralat ya teman-teman. Karena lumayan durasinya panjang juga ya teman-teman. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.